Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rera Aditya dengan NIM 1001801 dari jurusan Teknik Perminyakan Tariabeng University. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang negara Finlandia. Finlandia adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa bagian utara yang secara astronomisnya berada di antara 60 derajat sampai 70 derajat lintang utara dan 20 derajat sampai 32 derajat bujur timur. Negara ini berbatasan dengan Swedia di sebelah baratnya dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timurnya. Sedangkan di sebelah utaranya Finlandia berbatasan dengan Norwegia dan sebelah selatannya adalah Laut Baltik. Dalam sejarahnya, Finlandia pernah merupakan bagian dari negara Swedia dari abad ke-12 hingga abad ke-19. Finlandia kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1809 hingga terjadinya Revolusi Rusia pada tahun 1917 yang menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan Finlandia. Finlandia memperoleh kedaulatan penuh pada tanggal 6 Desember 1917. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Finlandia. Sistem pemerintahan Finlandia adalah republik parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Presiden Finlandia dipilih secara langsung oleh rakyatnya dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hingga 2 periode. Sedangkan Perdana Menteri Finlandia ditunjuk oleh Parlemen Finlandia yang beranggotakan 200 orang. Presiden Finlandia saat ini adalah Sauli Niinisto dan Perdana Menterinya adalah Sanna Marin. Luas wilayah Finlandia adalah sebesar 338.145 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 5.537.364 jiwa. Mayoritas penduduk Finlandia beragama Lutheran dan beretnis suku Finn. Finlandia memiliki dua bahasa resmi yang utama, yaitu bahasa Finlandia dan bahasa Swedia. Di bidang perekonomian, Finlandia termasuk sebagai negara maju yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, yaitu sebesar 44.500 US dollar. Sedangkan pendapatan domestik bruto atau PDB berdasarkan paritas daya beli adalah sebesar 224,9 miliar US dollar. Industri-industri yang menjadi tulang punggung perekonomian Finlandia diantaranya adalah industri logam dan produk-produk logam, produk elektronik, mesin dan instrumen ilmiah, perkapalan, kertas, kimia, tekstil, dan pakaian. Di hubungan luar negeri, Finlandia merupakan negara anggota PBB dan lembaga-lembaga. Finlandia juga adalah anggota Dewan Arktik, Grup Australia, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, dan Uni Eropa. Power distance adalah suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang di antara orang. Negara Finlandia mendapat skor rendah, yaitu 33, yang berarti bahwa negara Finlandia termasuk negara yang mandiri. Uncertainty avoidance adalah mengenai bagaimana budaya nasional berkaitan dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Kemudian, bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Finlandia mendapatkan skor 59 pada dimensi ini. Dengan demikian, mereka memiliki preferensi yang tinggi untuk menghindari ketidakpastian. Dalam konsep individualisme, di mana masyarakat sekitar lebih memfokuskan dirinya untuk bersosialisasi ke dalam suatu kelompok. Dan di dalam grup masyarakat individualisme, mereka lebih mementingkan terhadap dirinya dan keluarga dekatnya. Pada dimensi ini, Finlandia mendapatkan skor 63, yang berarti negara mereka termasuk negara yang dimana masyarakatnya lebih mementingkan terhadap dirinya sendiri dan keluarga dekat mereka saja. Masculinity dan femininity berkaitan dengan nilai perbedaan gender yang ada dalam masyarakat. Masculinity atau femininity dapat dibedakan dengan melihat dari budaya pada negara tersebut, di mana masculinity sangat mementingkan keberhasilan sedangkan femininity sangat mementingkan hubungan antar manusia. Finlandia mendapatkan skor 26 pada dimensi ini. Dengan demikian, masyarakat pada negara ini termasuk masyarakat yang mementingkan hubungan antar manusia. Jika saya ingin melanjutkan kuliah S2 atau bekerja di Finlandia, maka saya harus memiliki skill berbahasa yang baik dan benar. Karena ketika kita berada di negara asing, kita harus dapat berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Selanjutnya, kita harus belajar mengenai budaya yang ada pada negara tersebut, agar kita tidak kaget lagi dengan budaya yang berada di negara Finlandia. Selain itu, kita harus bisa mengembangkan skill critical thinking kita. Di negara Finlandia, critical thinking sangatlah diperlukan, karena sistem pembelajaran di Finlandia, kita harus dapat memecahkan masalah dengan berpikir yang lebih jernih dan lebih rasional
terhadap apa yang harus dilakukan maupun terhadap apa yang harus dipercaya.